Pandemi COVID-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan pada akhir tahun 2019. Wuhan adalah salah satu kota di Cina yang menjadi titik di mana virus ini berasal. Sebelum pada akhirnya berstatus pandemi, virus mematikan, begitulah julukannya. Virus ini begitu cepat menyerang hampir seluruh negara di dunia, seolah tiada ampun memporak-porandakan tatanan politik, sosial, ekonomi, budaya, juga pendidikan. Setiap negara berlomba untuk berjuang melawan COVID-19 yang tak pandang bulu. Tentunya ini menjadi PR besar bagi pemerintah dalam menanganinya. Tak hanya pemerintah, masyarakat pun harus andil bekerja sama melawan COVID-19 dengan menaati segala aturan yang dibuat oleh pemerintah. Mental masyarakat terguncang karena begitu banyak korban yang berjatuhan. Kabar kematian pun di mana-mana, seolah tiada ampun virus COVID-19 membunuh begitu banyak masyarakat di berbagai negara. Terlebih pemerintah menerapkan kebijakan PSBB atau social distancing. Masyarakat dituntut untuk dapat melakukan segala halnya di rumah, salah satunya sektor pendidikan. Kondisi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 mengharuskan perubahan pola pikir, pola belajar, dan pola mengajar yang berbeda dari sebelumnya. Setiap individu harus tanggap atas segala keterbatasan di masa pandemi COVID ini. Kita diharuskan untuk lebih produktif dalam setiap bidangnya. Kita juga diharuskan untuk menguasai IT karena sebagian besar pembelajaran dilakukan secara daring. Dengan adanya pembelajaran daring tidaklah serta-merta diterima oleh semua kalangan masyarakat karena tidak semua masyarakat mahir memainkan IT, sehingga ini menjadi kendala besar dalam proses pembelajaran secara daring. Selain itu, problematika yang ditemui di lapangan adalah faktor ekonomi, di mana masa pandemi COVID ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di perkampungan, sehingga sebagian masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidup dibandingkan untuk membeli kuota internet. Selain itu, perasaan jenuh akan belajar jarak jauh selalu terlontar dari ucap banyak murid. Mereka rindu akan tempat menimba ilmu. Mereka begitu ingin merasakan suasana riuh di kelas seperti sebelumnya. Mereka berharap bisa kembali bertatap muka dan bersenda gurau dengan temannya di ruangan kelas. Problematika selanjutnya yaitu datang dari praktisi pendidikan itu sendiri. Praktisi pendidik dibenturkan dengan keadaan yang mengharuskan mereka mahir IT secara instan. Selain itu, tenaga pendidik diharuskan untuk lebih kreatif dari sebelumnya. Ia harus mampu menyampaikan pelajaran dengan cara yang berbeda dari biasanya dengan bantuan IT. Tentu, hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi praktisi pendidikan. Namun, dari segala macam problematika yang terjadi dalam melaksanakan pembelajaran secara daring, tentunya ini tidak boleh menjadi hal yang bisa menghalangi semangat juang dalam proses belajar mengajar. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Kita harus bisa maju melawan ketidakberdayaan kita. Selain itu, pemerintah pun selalu andil berikhtiar untuk memberikan solusi dalam menangani problematika yang terjadi di lapangan. Salah satunya dengan memberikan kuota internet gratis kepada pelajar, sehingga dapat meringankan sedikit beban yang dipikul oleh masyarakat. Tenaga pendidik menuntaskan dan merapikan administrasi melalui bantuan IT. Para peserta didik yang umumnya adalah milenial, kini semakin bersenyawa dengan kemahiran memainkan IT dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Hikmah ini menjadi langkah tidak terencana dan di luar dugaan sampai pada akhirnya membuahkan hasil yang di luar dugaan. Dalam upaya pengembangan keterampilan dan pengetahuan setiap unsur praktisi dalam mengikuti zaman. Semoga semua ikhtiar baik ini dalam mencerdaskan bangsa dan membangun karakter di masa pandemi COVID-19 ini dapat berhasil guna mencetak generasi penerus bangsa yang aktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Biarlah segala problematika pembelajaran yang dialami di masa pandemi COVID-19 ini tercatat sebagai sejarah perjuangan dalam mempertahankan budaya belajar, meski dalam kondisi terburuk sekalipun.
Semoga kelak cerita ini bisa sampai kepada mereka generasi yang akan datang, bahwa kita pernah melewati problematika dalam proses pembelajaran secara daring, dan ini tidaklah menjadi alasan untuk berhenti dalam membangun peradaban.